Setelah imam naik mimbar, apakah sah? Tidak. Ya. Sholatnya, Jumatnya, gitu ya. Apakah harus diganti dengan sholat duhur? Itu kan bedanya sholat Jumat itu 2 rakaat, kalau duhur 4 rakaat. Kecuali duhur yang dalam keadaan kosor bisa 2 rakaat. Sedang sapar bisa duanya jadi 2 rakaat. Nah itu Jumat sendiri kan mengganti sholat duhur. Nih, sholat Jumat. Kalau tidak ada Jumat baginya, ya, berarti tidak ada juga dia seperti tidak melaksanakan sholat, tidak sholat. Nah, ini apakah ada pembahasannya? Bagaimana jika terjadi seperti itu? Apakah harus sholat duhur lagi ketika telat? Mungkin saja. Oke. Kita salib dulu budimannya ya. 8.11 sudah limbangan nih. Sampai dah. Sebelum jam 9. Itu satu ya. Nah kemudian ya itu dulu aja yang jadi perhatian. Nah pokok lago di sana ada. Nah ketika sudah naik, sudah datang lebih dulu daripada imam naik mimbar, kemudian ketika pelaksanaan khutbah Jumatnya ada juga di hadis itu pokok lago lalai melakukan hal yang sia-sia ya kan, seperti ngobrol, ngomong HP gitu ya, main HP naon. Udah lalai, nah ini kategorinya lalai, seperti melalaikan sholat itu sendiri. Nah di sini adalah kenapa menjadi lalai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Parkir itu mendadak. Innalillahi. Non sih ya. Innalillahi. Aduh di mana-mana banjir bos. Macetnya bikin panjang nih. Prima Jasa naikin penumpang. Aduh. Berdarah di persimpangan jalan. Kalahnya ini gitu. Nah masalah-masalah yang melalaikan seperti nah ini udah ya, kalau yang itu sudah semuanya juga udah tahu nih apabila gimana kalau kejadiannya ketika imam khutbah masih ada ya, karena
yang melalaikan itu yang mengganggu kehusuan gitu ya, tidak fokus kepada khutbah. Apabila ada kotak amal ya yang lalu lalang, itu kan mengganggu kehusuan. Nah, untuk masalah kotak amal ini sendiri saya sering mengkritisi ya, sudah saja ya, karena ini bisa menyentuh ke ria juga. Karena tahulah meskipun disebut-sebut nominalnya, meskipun disembunyikan memasukkannya ya. Tapi ketika kotak amal lewat terus kita masukkan uang, terlihat orang lain, itu menjadi penyakit ya, kepada keikhlasan hati. Jadi sebaiknya menurut saya DKM tidak lagi ada jemput bola, karena masalah infak ini ya, sedekah yang sifatnya sunnah itu tidak perlu jemput bola, apalagi dalam ibadah Jumat yang ada syarat-syarat tertentunya, ada larangan-larangan tertentunya. Bisa disediakan saja gitu ya, kotak amalnya di pintu masuk, pintu keluar, karena nanti kalau ada yang lupa pulangnya bisa memasukkan infak sedekahnya. Itu karena zaman Nabi sendiri belum menemukan saya ya ada kotak amal. Jadi untuk masalah infak itu biarkanlah sebagai yang pemberi yang mencari, makanya disediakan saja, jangan sampai ketika khutbah sedang berlangsung takutnya mengganggu keikhlasan, itu aja sih ya. Yang namanya dikelilingkan itu akan menjadi aduh sin dalam hati itu pribadi juga kadang seperti itu ya, jadi ayah nanti we sampai kaciriku batur bahwa orang teh sok infak asupan karena kenceleng Jumatan teh karena kotak amal. Jadi meskipun ada di pintu masuk kotak amal, karena nanti juga ada yang lewat kotak amalnya nanti aja. Nah takutnya karena ingin dilihat gitu ya. Jadi sebaiknya hemat saya ya sudah jangan ada lagi kotak amal yang keliling, sudah aja disimpan di pintu masuk. DKM jangan memanjakan ya si Mustami itu untuk berbuat ria, cegah
harusnya mencegah. Kalau dia benar-benar diniatkan ingin memberi, dari rumahnya juga sudah persiapan ingin memberi, kebiasaan nantinya juga gitu, memasukkannya di kotak amal yang di pintu masuk atau pintu keluar. Oh, itu satu. Yang kedua, dalam Jumat itu ketika kita datang awal waktu sebelum imam naik mimbar, kalau kita sejam, setengah jam ya sebelum naik mimbar, kita itu bisa memanfaatkan yang disunahkan Rasulullah itu adalah dengan sholat intidor. Intidor itu adalah menunggu imam naik mimbar. Gitu. Disunahkan sholat 2 rakaat terus menerus, dua sampai imam naik mimbar. Dan kita juga harus tahu timing ya, supaya bisa melaksanakan menjawab adzan juga. Jadi upayakan sholat intidornya itu selesai sebelum adzan berkumandang, sebelum imam naik mimbar ya, bisa tahu temponya. Sholat intidor ketika ke masjid itu ya, masuk sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat intidor. Nah, dalam sholat ini ada perhatian khusus ya, ada perhatian khusus. Jadi untuk menjaga kehusuan sholat, bahkan dalam sebuah riwayat melarang tegas ya, membuat kebisingan, sampai mengaji pun harus berhenti dulu. Dalam hadis tersebut ya, yang mengaji pun suruh untuk berhenti, apalagi yang berisik. Nah, untuk yang bawa anak-anak, anaknya dikasih pemahaman dulu ketika diajak ke masjid, dibiasakan sholat Jumat ya, namanya juga anak-anak. Tapi sebagai orang tua jangan terlalu memanjakan ya, harus benar-benar mendidik, dikasih tahu masjid adalah tempat ibadah, bukan tempat bermain. Nah, yang salahnya itu udah aja kenalin dulu masjidnya. Nah, di sini awal anak ketika ke masjid harus dipahami dulu tauhidnya ya. Kan kita ngebawa anaknya supaya terbiasa mengenalkan ke masjid. Tapi jangan sampai di perkenalan pertama dia ke masjid itu menjudge gitu bahwa masjid itu tempat bermain. Ada anak yang lain kemudian bermain-main, nanti dalam ingatannya masjid adalah tempat bermain. Jadi harus dipahamkan anak itu meskipun anak kecil, ingat gitu ya, masjid itu adalah tempat ibadah ya, dibimbing, diajarkan ya. Jadi ketika ke masjid itu pertama sholat dulu tahiyatul masjid ya, tentang ibadah lah ya, jangan sampai mengganggu yang sedang sholat gitu. Kemudian pengumuman ya,
Karena di masjid itu kadang masjidnya sudah modern juga, serba digital, itu tetapi pengumuman kenapa selalu ingin diumumkan sebelum imam naik mimbar? Karena sebelum imam naik mimbar itu ada yang sholat, ya. Itu mengganggu kehusuan yang sholat. Kalau benar-benar maju untuk informasi itu, buatlah papan informasi. Karena sebagai DKM itu, pengelola masjid itu kan punya kewajiban untuk transparansi data pengeluaran pemasukan dana pada masjid. Itu bisa dilakukan medianya, berbagai media, tidak hanya diumumkan saja. Banyak media-media, apalagi sekarang serba online. Kalau punya web, dipasang di web. Punya media sosial, diumumkan di media sosialnya.